Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'da. Faqad qala ta'ala syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Tidak, aku bersumpah dengan negeri ini. Wa anta hillum bihadzal balad. Engkau bertempat tinggal di negeri ini. Ini surah Al-Balad, surah ke-90 urutannya dalam Al-Quran, menginspirasikan kita untuk cinta tanah air. Sebab Allah juga begitu mencintai kota Mekah. Apa sebabnya? Wa anta hillum bihadzal balad. Sebab engkau ya Rasulullah, makhluk manusia, nabi paling mulia yang Allah paling cintai, bertempat tinggal di negeri Makkah Al-Mukarramah. Maka Nabi Allah kemudian mencintai kota Makkah. Ada lanjutannya, kenapa kok Allah cinta kepada kota Makkah? Apakah karena sudah Islam saat itu? Faktanya belum. Nabi tinggal di Makkah, lahir di Makkah, besar di Makkah, 13 tahun menjadi Nabi dan Rasul di Makkah. Orang Makkah belum Islam. Yang Muslim baru segelintir saja, belum banyak orang. Itu pun orang-orang lemah, orang-orang kecil, termasuk para budak terutama. Tapi tetap Allah mencintai kota Makkah. Jadi Makkah Allah cintai bukan karena keislaman saat itu, tapi Makkah Allah cintai karena lahirnya Nabi SAW di situ dan besarnya ada di situ. Maka ini inspirasinya untuk kita semua adalah bahwa kita cinta tanah air dan bangsa kita Indonesia, meskipun mungkin bagi sebagian kita masih menjadi masalah, misalnya soal syariatnya, soal hukumnya, undang-undang dasarnya, Pancasilanya begitu. Walaupun kita tahu juga bahwa ternyata Undang-Undang Dasar 45 maupun Pancasila sebenarnya inspirasi saripatinya Al-Quran dan hadis juga. Nilai-nilainya universalnya adalah nilai-nilai agama juga. Baik, Bapak alhamdulillah. Ini surat pertama, ayat yang pertama. Ada lagi ayat yang kedua. Ayat yang keduanya ada di surah Al-Qasas. Surahnya surah ke-28, ayatnya ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Innalladzi farada 'alaikal qur'an, sesungguhnya Allah yang telah memfardukan Al-Qur'an, menetapkan Al-Qur'an kepadamu, atau menurunkan Al-Qur'an kepadamu, atau mewajibkan hukum-hukum Al-Qur'an kepadamu, laradduka ila ma'ad, sungguh akan mengembalikanmu ke tempat asalmu. Ini ayat ternyata Pak, dalam konteksnya asbabun nuzulnya kita baca, turun di saat Nabi hijrah ke Madinah. Di saat di tengah-tengah Nabi hijrah dari Makkah menuju Madinah, karena Nabi dikepung oleh anak-anak mudanya Quraisy, dipelopori oleh Abu Jahal yang menjadi motivatornya gitu. Kalau kita bunuh Muhammad, nanti kita disalahin, Bani Hashim akan nuntut balas kepada kita. Itu bisa perang saudara. Gimana caranya kalau begitu? Kalau mau bunuh Muhammad, kumpulkan anak-anak muda dari setiap suku. Anak-anak muda dari setiap sukunya dikumpulkan satu persatu, kepung rumahnya Muhammad. Kita bunuh rame-rame. Baru itu inspirasinya dari Abu Jahal. Lalu tengah malam Nabi kemudian berhasil meloloskan diri tanpa ada yang melihatnya. Itu satu di antara mukjizat Nabi SAW. Nah, lalu didampingi Abu Bakar, kita tahu Nabi Muhammad kemudian hijrah ke Madinah. Di tengah perjalanan konon di sebuah wilayah namanya Juhfah. Dan Makkah Madinah itu 450 kilo. Juhfah kira-kira sepertiga perjalanan. Nabi menghentikan langkahnya kemudian menghadap ke kota Makkah. Ya Makkah, innaki la khairu ardillah indallah. Makkah, engkau adalah sebaik-baik bumi Allah yang Allah paling cintai. Kalau pendudukmu tidak mengusirku, tidak akan membunuhku, ma kharajtu mink, kata Nabi, aku tidak akan keluar darimu. Ini cerita di balik layar Al-Qasas surah ke-28 ayat 85. Nabi begitu mencintai kota Makkah. Padahal sering banget diancam akan dibunuh, bahkan dibikin sayembara. Siapa berhasil membunuh Muhammad, 100 ekor unta misalnya. Banyak sekali iraninya sayembaranya itu. Tapi Nabi tetap mencintai kota Makkah Al-Mukarramah. Ini inspirasinya untuk kita adalah bahwa kita cinta tempat tumpah darah, tanah kelahiran kita. Hari ini kita sudah mukim 20, 30, 40 tahun di sini, di negara Tangerang Selatan ini. Tapi kalau lebaran tetap pengen pulang kampung. Meskipun di kampung udah gak ada siapa-siapa. Ya, meskipun kampungnya Masya Allah, nun jauh di sana, bukan Babu. Nun jauh di sana. Udah mesti dari sini ke bandara udah sekian jam, dari bandara turun sekian puluh jam lagi. Angger be. Itu cinta tanah air. Dan itu contohnya Nabi. Nabi itu begitu mencintai kota Makkah. Nah, sampai kemudian ayatnya tadi Al-Qasas tadi menghibur Nabi. Ya Rasulullah, Allah yang mewahyukan Alkitab, Al-Quran kepadamu nanti akan mengembalikan kamu ke Makkah lagi. Tenang aja, nggak usah gundah. Nanti
tinggal tunggu waktunya, nanti kamu akan bisa kembali ke kota Makkah lagi. Tapi kali ini nanti kamu datang ke Makkah bukan sebagai pecundang terusir dari Makkah saat ini, tapi kamu kembali ke kota Makkah menjadi pemenang. Sebab Futuh Makkah tahun ke-8 Hijriah benar, hanya dalam waktu 8 tahun Nabi kemudian dari Madinah kemudian membawa pasukan 10.000 orang untuk mengepung kota Makkah, tunduk Makkah ke dalam kekuasaan Islam. Itu hanya dalam waktu 8 tahun. Nah, ini inspirasinya cinta tanah air, tempat tumpah darah. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah Nabi juga mencintai kota Madinah? Jawabannya setelah hijrah, Pak. Setelah hijrah, sesampai di Madinah, Nabi kemudian dilapori oleh para sahabat. Ada sebagian sahabat yang sudah duluan datang ke Madinah. Gitu. Bilal bin Rabah satu di antaranya lapor, "Ya Rasul, di antara para sahabat yang hijrah ke Madinah ini saat ini banyak yang sakit. Satu, jauh perjalanan 450 kilo dari sini Semarang jalan kaki. Dan kalau di sini mending masih ngium, rindang. Di sono kering kerondang, tandus, panas terik kayak gitu, gimana ceritanya kan? Kalau jalan tengah siang bolong ya mateng. Kalau malam bahaya, nggak ada petunjuk arah, belum ada rest area." Kalau zaman kita, Pak. Jadi Masya Allah perjuangan luar biasa tuh, Pak. Hijrah ke Madinah banyak yang jatuh sakit, ditambah lagi memang iklimnya beda. Kan hari ini kita paham dah, udah berapa kali umroh haji itu ya. Madinah lebih cenderung dingin daripada Makkah yang cenderung panas. Nah, masalahnya dinginnya di sana mah ampun dah. Kalau kita di sini yang dicari dinginnya, karena dinginnya masih sekian puluh derajat. Kita setel paling rendah 16 derajat AC-nya kan. Di sana kalau dingin menggigit tulang gitu. Sampai kemudian pada sakit. Nabi kemudian dilapori itu responnya Nabi SAW, Pak, ternyata adalah wujud cintanya Nabi kepada kota Madinah. Padahal belum lama nyampe ya. Responnya Nabi doa. Doa Nabi kepada Allah untuk para sahabatnya. Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami cinta kepada kota Madinah. Kama habbabta ilaina Makkah, sebagaimana telah Engkau anugerahkan cinta kami kepada kota Makkah sebelumnya. Aw asyad, bahkan lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi cinta kami kepada kota Madinah. Jadi Nabi juga mencintai tempat perjuangannya, Madinah Al-Munawwarah itu. Itu di samping Makkah Al-Mukarramah. Dua-duanya dicintai. Hari ini kita sudah mungkin 20, 30, 40 tahun di sini, masa iya nggak cinta kepada tanah saat ini kita berjuang di sini, membesarkan anak-anak, membangun rumah tangga, keluarga besar di sini gitu. Maka kita cinta kepada tanah air bukan tanah air tempat tumpah darah ya, tanah tempat kita berjuang di Villa Dago Tangerang Selatan ini gitu ya Pak. Mana faktanya? Ya sekurang-kurangnya ya tuh ya, menghidupkan lingkungan, membangun masjidnya, membangun masjidnya, itu bagian dari cinta kita. Jadi cinta tempat tumpah darah maupun cinta tempat perjuangan itu sunnahnya Nabi, contohnya Nabi. Kalau ada umat Islam yang kemudian tidak cinta tanah air dan bangsanya, siapa yang dicontoh? Karena nabinya cinta tanah air dan tempat tumpah darah maupun tempat perjuangannya, Makkah Mukarramah maupun Madinah Al-Munawwarah. Semoga kemudian ini ayat maupun hadis menginspirasi kita, memotivasi kita untuk cinta tanah air dan bangsa kita Indonesia, terutama di tahun ke-80 yang hari ini kita rayakan bersama, Agustus 2025 ini. Ustaz, tapi masalahnya pemerintahannya masih A, B, C, D. Pemerintah beda sama negaranya, Pak. Kalau Bapak nggak setuju pemerintahannya, jangan kemudian negaranya Bapak benci. Karena pemerintah silih berganti, rezim akan berganti, 5 tahun berganti, gitu ya. Kalau pemerintahnya nggak luruskan tugas kita, gitu ya. Tapi jangan karena pemerintahnya nggak benar, kemudian kita nggak cinta sama tanah air dan bangsanya. Beda tanah air dan bangsa dengan pemerintah. Pemerintah mah beda, silih berganti ya. Ada masanya kemudian berganti. Mungkin hari ini misalnya tidak sesuai dengan keinginan kita, besok lusa bisa jadi adalah tokoh-tokoh yang kita pilih dan bisa membawa keadilan untuk Indonesia. Sama-sama kita seurung rembuk bersama, sekurang-kurangnya dalam menentukan pilihan di saat pemilu, gitu ya, agar kemudian Indonesia punya masa depan dan kita semakin cinta tanah air dan bangsa kita. Amin rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana kita ini? Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Hari ini sampai dengan bagian ke tentang bagaimana sholat malamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, Pak. Tentang ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sholat malamnya. Yang ini singkatnya. Nanti saya lengkapi dengan dengan file aslinya, yang teks asli bahasa Arabnya yang lebih lengkap. Ini dia tentang sebentar. Mana? Babu maja'a fi ibadati Rasulullah. Ini dia. Ini teks aslinya, yang tadi itu kutipan sederhananya. Oke, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak usah pakai presentasi begini ya, Pak ya, biar gampang keluar halamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bagian yang pertama. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam sampai bengkak-bengkak kedua kakinya. Nah, ini yang sering kita dengar, Pak ya. Hadisnya adalah riwayatnya beberapa orang. Saksinya bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya Aisyah istrinya, tapi juga ada orang lain. Sumbernya dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Rasulullah SAW berdiri sholat sampai bengkak kedua kakinya. Kepadanya ditanyakan, mengapa Anda membebani diri dengan hal yang demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni Anda dari segala dosa Anda, baik yang terdahulu maupun yang akan datang? Rasulullah SAW bersabda, di jawaban Rasul, tidak patutkah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Afalam akunu abdan syakuro, bahasanya. Ini penggalan ini singkat ceritanya, hadis terjemah singkatnya. Saya kutip riwayatnya Al-Mughirah bin Syu'bah saja. Kalau teks aslinya ada beberapa sumber, Pak. Saya tampilkan teks aslinya. Sumber referensinya adalah ini. Yang pertama, Haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Bashar bin Ma'ad qala haddatsana Abu Awana yang di belakang ini catatan kaki, Pak. Penjelasan atas yang teks utamanya. Yang dari Imam At-Tirmidzi-nya ini yang di atas catatan kakinya. Ziyad bin Alaqah anil Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah, ini teks hadisnya. Qama Rasulullah SAW, Rasulullah berdiri sholat hatta intafakhat qadamahu, sampai 2 telapak kakinya bengkak. Faqila lahu atatakallafu hadza, kenapa engkau memaksakan diri? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu maupun dosa yang akan datang. Ayat. Qala afala akunu 'abdan syakuro. Redaksinya afala akunu 'abdan syakuro. Aku pengen dicatat sebagai hamba yang pantas, senantiasa bersyukur, pandai bersyukur. Bapak Ibu rahmatullah, kalau kita kira-kira tenang, hai Pak Haji udah aku ampuni dosamu yang telah lalu maupun yang dosa yang akan datang, kira-kira masih sholat nggak? Boro. Kemarin umroh aja sekarang masih dihitung-hitung. Umrohnya kapan tahu gitu. Wah, kenapa nggak ke masjid? Saya di masjid kan dapat 100.000 kali tuh di Mekah kan. Saya di sana berapa hari? 4 hari di Mekah, kali 100.000 berarti 100.000 hari kan. Oh, berarti masih sekian bonus. Tenang, masih ada. Gitu kalau kita, Bang. Nabi meskipun sudah Allah ampuni, ternyata Masya Allah luar biasa. Ini contohnya. Hadis yang pertama. Hadis yang berikutnya ada 260, tadi 259. Hadatsana Abu Ummar Al-Husain bin Harith, hadatsana Al-Fadl bin Musa an Muhammad bin Amr. Kalau ada Ammar yang ini ya. Kalau ada wawunya bacanya Amr. Kalau tidak ada wawunya nama bacanya Umar. Umar bin Khattab itu nggak ada wawunya.
An Abi Salamah an Abi Hurairah, yang keduanya dari sumbernya Abu Hurairah. Riwayat sahabatnya di ujung Abu Hurairah. Kan ini Al-Mughirah bin Syu'bah. Karena Rasulullah SAW yusalli hatta tarima qadamah. Nah, kalau ini teksnya beda sedikit karena sumber riwayatnya beda. Al-Mughirah, Abu Hurairah. Rasulullah SAW dulu sholat sampai bengkak dua kakinya. Tarima kalau di atasnya tadi intafakhots. Ya kira-kira begitulah maknanya ya, sampai bengkak gitu. Qala faqila lahu ataf'alu hadza wa qad ja'aka innallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhar. Padahal telah datang kepadamu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Qala afala akunu 'abdan syakura, sama redaksi ujungnya afala akunu 'abdan syakura, sama persis. Ini sumber yang kedua. Saya tidak kutip lagi, cuma satu saja saya tampilkan di apa namanya di bahasa Indonesianya. Dua, yang ketiga ada lagi Al-Mughirah bin Syu'bah, Abu Hurairah. Yang ketiganya dari Isa ibn Utsman an Isa bin Abdurrahman Ar-Ramli. Haddatsana Ammi Yahya bin Aisi, dari pamannya yakni Yahya bin Aisi Ar-Ramli. Anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah. Abu Hurairah juga, tapi sumbernya Abu Hurairah, tapi silsilah sanadnya beda ke atasnya. Qala kan Rasulullah SAW yaqumu yusalli hatta tantafikha. Kalau di atas hatta, bahasanya apa Pak? Hatta tarima. Di atasnya lagi hatta intafakhot. Kalau yang ketiga ini hatta, kata dasar fi'il mudhari, tantafikha qadamah. Maknanya kurang lebih sama, sampai bengkak dua telapak kakinya. Qadam itu telapak kaki yang telapaknya. Kemudian fayuqalu lahu ya Rasulullah. Kemudian dikatakan kepadanya, ya Rasulullah, taf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhar. Engkau lakukan ini padahal Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Qala afala akunu 'abdan syakur. Sama redaksinya persis sama. Tidakkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur karena Allah sudah mengampuni dosaku, ya pantasnya aku menghamba kepadanya. Itu sampai bengkak-bengkak kakinya. Kita yang ngaku umatnya Nabi, kalau malam sama-sama bengkaknya, bengkak matanya, saking lama tidurnya. Ya Pak, boro sholat malam. Ini 3 hadis. Nah, penjelasan tadi misalnya ada catatan abdan syakuro, ini hadisnya mana? 4, 5 ini sahih Bukhari fi sholatil lail wa riqa'iq wa tafsir. Ini sumber riwayatnya. Riwayat yang nomor 2 akhrajal Bukhari fi sholatil lail. Yang ketiga fi nuskhah hatta turima ayamin kasratil wuquf fi shalah. Al-Bukhari fi sholatil lail. Ini menyebutkan dari mana ayat hadisnya. Jadi Imam Tirmidzi-nya tidak detail menyebutkan hadis ini sumbernya di mana, dari mana, kemudian bagaimana kesohihannya gitu ya. Nah, catatan-catatan kakinya ini ngasih tahu. Ini sumbernya dari A, B, C, D, derajat hadisnya sahih atau hasan atau dhaif disebutkan gitu ya. Ini Al-Bukhari, kemudian Muslim fi sifatil qiyamah wal jannah, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim yang tadi itu. Riwayat Abu Hurairah 2 itu diriwayatkan Imam Muslim juga dalam sifatil qiyamah wal jannah wan nar. Juga Tirmizi, Bukhari, Muslim, Tirmizi fi shalah nomor urutnya ini. Wan Nasa'i fihi wa Ibnu Majah fihi. Nasa'i Ibnu Majah ada, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kalau kita Bapak biasa baca tuh misalnya tulisan diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, itu di masing-masing kitabnya gitu ya. Baik, Bapak Ibu, jelas derajatnya berarti sahih. Apalagi ada Imam Bukhari, Imam Muslimnya di sana. Nabi SAW sholatnya begitu rupa sampai bengkak-bengkak telapak kakinya. Sampai di sini. Selanjutnya, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Al-Aswad bin Yazid. Qala sa'altu Aisyah. Nah, sekarang baru Aisyah nih. Radhiyallahu anha an salati Rasulullah SAW bil lail. Aku, kata Al-Aswad bin Yazid namanya, sahabat Aswad bin Yazid bertanya kepada Aisyah, istrinya Rasulullah SAW, tentang sholat malamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat kanat yanamu awwalal lail. Nabi itu biasa tidur di awal malam.
awal malam habis isya gitu, nggak lama kemudian sudah tidur. Summa yaqumu, lalu bangun. Fa idza kana minas sahur autaro, minas sahri autaro. Ketika waktu sahur, Nabi kemudian sholat witir. Jadi penutup sholatnya adalah sholat witir. Summa ata firasyahu, sahur ke subuh masih ada waktu kan Pak. Summa ata firasyahu, kemudian beliau datang ke tempat pembaringannya, maksudnya ngeleleng lagi. Fa idza kana lahu hajah alamma bi ahlihi. Kalau Nabi ada keinginan, dia berkumpul dengan istrinya. Jadi kalau kita sebelum tidur ya Pak. Kalau Nabi setelah tidur, tapi setelah setelah sholat malam. Kalau kita ituan doang, bukan sholat. Sholatnya enggak. Nabi setelah sholat gitu, waktu sahur, kemudian bersama dengan istrinya. Kalau memang ada hajat. Fa idza sami'al adzan wasaba. Begitu dengar azan, wasaba tuh kalau dilihat terjemahnya Pak, artinya loncat. Wasaba tuh loncat, iya, maksudnya bergegas gitu. Bukan dengar sih. Ntar belum komat. Kalau kita nunggu komat. Ya kan? Nabi bahasanya Aisyah itu berkatakan wasaba itu artinya loncat dari pembaringannya. Saking cepatnya gitu. Begitu dengar azan langsung cepat-cepat. Fa in kana junuban afadha alaihi minal ma'. Kalau memang kondisinya junub ya tentu Nabi mandi. Wa illa tawaddo'a. Kalau tidak beliau berwudu. Wa kharaja ila shalah, kemudian menuju masjid. Bapak Ibrahim, ini hadis tentang bagaimana sholat malamnya Nabi SAW. Caranya gimana biar bisa sholat malam? Caranya sederhana adalah tidurnya jangan kemalaman. Iya, awal malam gitu. Setelah selesai isya, kalau pas setengah 8 selesai isya, jam 8 kita udah tidur gitu. Nah, saat ini kita barangkali sudah mengalami Pak ya, siklus kehidupan kita begitu tuh. Di masa bayi kan siangnya jadi malam, malamnya jadi siang kan. Betul nggak Pak? Anak-anak bayi kita tuh malam-malam begadang, siangnya tidur gitu. Semakin gede semakin kebluk. Malamnya ngorok mulu itu, susah bangun. Begitu usia semakin lanjut, sekarang udah kepala 5, apalagi sudah lewat kepala 5, siklusnya berubah lagi. Malamnya sudah susah tidur lagi. Betul nggak yang sudah usia? Dulu saya kebluk, zaman masih muda tuh perasaan kebluk, susah banget bangun. Kalau sekarang gampang. Mau bangun jam 3, bangun, nggak usah pakai alarm. Ya betul Kak, ngerasain ya, gitu kan? Asal niat aja gitu. Bahkan hari ini sudah bukan lagi diniatin sekarang. Nah, siklusnya kalau kita tidurnya sore gitu, udah pasti bangun tengah malam, gitu kan ya? Kalau ayah saya sudah istiqomah, beliau begitu selesai sholat isya, nggak lama kemudian jam 8 udah tidur gitu. Tengah malam bangun, sampai pagi nggak tidur lagi itu. Itu masya Allah, memang sudah usia ya. Jadi memang siklus kehidupan manusia juga begitu. Baginda Nabi SAW ternyata begitu melakukan itu. Nah, kalau anak-anak muda kita sekarang, masya Allah, jam 11 belum pada tidur, masih melek handphonean. Ya. Tangerang Selatan nih ada di sono, ada orang lagi rame, apalagi malam minggu, udah tengah malam belum pulang Pak, jam berapa? Gimana mau bangun malam sholat malam, jam 12 baru tidur ya kan? Ya, warkop, ada lagi rame. Saya bukan iklan ini, ada interaksi di sono. Apaan sih nih? Warkop Pak, kata warkop. Astagfirullah, jam 1 pagi, masya Allah kayak di Pak, pacuan kuda ya, pacuan kuda. Nah, seberangnya pom bensin tuh, ya Allah, baru ngeh. Kita orang tua makan nggak lewat situ jam 1 malam, ngapain ya kan? Sesekali lewat, jam 1 rame amat, ada apa gitu kan? Nggak taunya interaksi.
Bukan endorse Pak, bukan endorse. Enggak ada endorse. Anak-anak muda kita tuh nongkrong di situ Pak. Tak bilang ngapain di situ? Ya nongkrong aja ngopi-ngopi katanya gitu. Oh Allah, sampai pagi. Gimana bisa sholat malam ya Pak? Ini makomnya kita nih yang sudah usia 50-an, 60-an yang begini nih udah. Tengah malam lewat jam 3 sudah bangun. Sebelum subuh udah bangun ya kan. Udah nggak bisa tidur lagi gitu. Jam 3 udah ngopi. Udah ngerasain Pak. Ya kan? Sebelum subuh sekarang udah bangun. Ya. Ini contohnya Nabi SAW. Nah, selanjutnya saya lengkapi. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas wa haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari haddatsana Ma'an Malik an Makhramah bin Sulaiman an Quraib atau Karib an Ibnu Abbas annahu akhbaru, ujungnya ke Ibnu Abbas annahu akhbaru annahu bata inda Maimunah wa hiya khalatuhu. Satu saat Ibnu Abbas itu anaknya Abdullah bin Abbas itu adalah siapa? Abbas itu adalah adiknya Abdullah bapaknya Nabi, punya adik namanya Abbas, punya anak Abdullah bin Abbas, berarti siapanya Nabi? Sepupunya Nabi. Jelas ya, clear ya. Sepupunya Nabi ini pernah menginap di Maimunah. Siapa Maimunah itu? Maimunah itu istrinya Nabi. Konon dinikahi Nabi setelah hijrah 6 tahun, 7 tahun ke-6 atau tahun ke-7 hijrah sebelum Futuh Mekah. Siapa Maimunah itu? Wahiyya kholatuhu. Maimunah itu adalah bibinya Abbas. Abdullah bin Abbas. Orang Arab biasa muter-muter Pak. Ya kan? Oh, kalau sama sepupu mah biasa, sama sepupu gitu. Kata Sayyidina Ali menikah sama Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Ali itu sepupunya Nabi. Betul kan? Ya kan? Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib dia kan adiknya Abdullah, ya kan? Sama dengan Abbas posisinya gitu. Adiknya Abdullah kan? Sepupunya Nabi, Alinya sepupunya Nabi. Nabi punya anak dinikahin sama. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu sepupu. Yang nggak boleh itu paman dan ponakan. Bibi dan ponakan itu mahram masih gitu ya. Adiknya bapak nggak boleh saya nikahin gitu ya. Ya kan? Tapi kalau anaknya bibi boleh Pak. Ya, karena sepupu. Maka hati-hati dulu sepupu biar deket gitu kan, arisan keluarga dibawa semua kumpul gitu, masuk kamar bareng, main di kasur bareng waktu masih kecil Pak. Keruntelan bareng gitu ya, terserah masih kecil. Tapi kalau udah gede hati-hati nyetrum Pak. Karena sudah bukan mahram lagi. Kok bukan mahram? Misalkan bapaknya iya, tapi kan ibunya beda. Ya kan Pak? Saya punya saudara 5, laki-laki semua, Pandawa 5. Oke, masing-masing punya istri kami kan beda-beda nih, bukan satu darah kan gitu. Yang sedara tuh kaminya. Istri-istri kami kan nggak ada yang sedara tuh. Gitu. Lalu anak lahir dari sini, yang ini lahir dari sini, beda, udah bercampur darahnya dengan istri saya, yang adik saya bercampur dengan istrinya dengan darah istrinya kan gitu. Maka lahir anak kami sepupu-sepupu ini boleh menikah. Apalagi berjenjang kayak Ali, yang satu level lebih tinggi kan Sayyidina Alinya pada posisi Nabi Muhammad gitu kan. Sementara Fatimah pada posisi anaknya gitu. Boleh. Baik, ini contohnya Abbas. Bibinya Maimunah dinikahi oleh Nabi SAW. Baik. Lalu wahya qala, kata Ibnu Abbas, fattaja'tu fi aradil wasadah. Saya tidur miring. Ittaja'atu tidur ini jamnya benar nggak sih? Oh oke, 5 menit lagi. Fattaja'tu fi aradil wasadah. Kemudian aku tidur miring fi aradil wasadah. Aradil wasadah ini saya cari apa maksudnya gitu. Wasadahnya itu adalah bantal. Arado itu maknanya sangat banyak. Di antaranya adalah lapang, luas. Oh mungkin bantal biasa. Wattaja'a Rasulullah SAW fi tuliha. Rasulullah tidur miring pakai bantal panjang. Apa namanya? Gulingnya. Saya pakai bantal biasa, Nabi pakai bantal gulingnya. Fanama Rasulullah SAW, kalau ini Rasulullah tidur hatta idza intasafa al-lail. Dari kata intasafa dari kata nisfun. Nisfun itu pertengahan.
Nabi tidur sampai tengah malam, au qablahu, bahkan sebelum malam, biqalil, sedikit sebelum tengah malam. Maklum zaman itu belum ada jam, ya Pak. Jadi nggak tahu, kira-kira lah kurang lebih gitu ya. Sebelum tengah malam atau pokoknya kurang lebih di pertengahan malam itu Nabi kemudian bangun, au ba'dahu biqalil, qablahu biqalil au ba'dahu biqalil, sedikit sebelum atau setelah tengah malam. Fastaiqadha Rasulullah SAW, Nabi kemudian bangun. Faja'ala yamsahu an-naum an wajhihi, Nabi mengusap wajahnya ketika bangun tidur itu, Kak. Ucak-ucak kalau bahasa kita gitu. Setelah itu apa yang dilakukan? Wa qara'a al-ushur al-ayah al-khawatim fi min surati Ali Imran. Lalu Nabi membaca, sebentar. Ya betul. Wa qara'a al-ushur al-ayah ayat al-khawati min surati Ali Imran. Nabi kemudian membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Summa qama ila shinnin mu'allaqin. Sebentar. Jadi sebelum Nabi berwudu, Nabi membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Mana 10 akhir surat Ali Imran tuh? Kita tampilkan, Pak. Masih ada waktunya? Siap? Bisa ditampilkan 10 akhir Ali Imran itu kayak mana? Ali Imran sampai dengan 200, jadi 191 sampai dengan 200. Mana ayatnya? Ini dia ayatnya. Berapa panjangnya? Nah, kelihatan kira-kira satu halaman, Pak. Segini ini kalau hurufnya kecil-kecil. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Oh, dia berarti 190 dong. Mulainya dari 190. Kontrol Z. 190. Dari mana sih ayatnya sampai dengan ini nih, Pak? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta wa lil zalimin min ansar. Sering kita baca itu, Pak ya. Ini yang dibaca Nabi sebelum kemudian ambil wudu. Summa qama ila shinnin mu'allaqin. Lalu Nabi berdiri untuk mengambil air wudhu. Shinin mu'allaqin tuh kalau bahasa kita di kampung tuh padasan Pak ya. Nah, apa padasan tuh? Gentong, ya kan? Itu adem kan. Zaman dulu nggak usah pakai apa namanya kulkas, air udah adem. Karena dimasukin ke gentong tanah kan gitu. Alami banget gitu. Apalagi kemudian gentong tanahnya diletakkan di luar. Begitu subuh dingin itu. Ya, itu nisinin wa'alakin. Fatawaddu'a minha. Lalu Nabi SAW berwudu dengan air itu. Fa'ahsanal wudu. Kemudian sebaik-baiknya melaksanakan wudunya. Summa qama yusalli. Kemudian Nabi sholat. Baik. Qala Abdullah bin Abbas. Nah ini ceritanya. Abdullah bin Abbas faqumtu ila jambihi. Kemudian aku berdiri berada di sampingnya. Fawadu'a Rasulullah SAW yadahu al-yumna ala ra'si. Lalu Nabi SAW memegang kepalaku. Summa akhadha bi udhunai al-yumna, telingaku gitu. Fa fatalaha fa shalla rak'atain. Sedikit. Ini kisah Nabi SAW membenarkan posisi yang sering kita dengar, Pak. Kan makmum harusnya berada di posisi sebelah kanannya imam. Kalau berdua gitu, makmumnya harusnya di sebelah kanannya imam. Abdullah bin Abbas maklum masih kecil. Abdullah bin Abbas tuh usianya 88 tahunan di saat Nabi berada bersamanya gitu. Dia di posisi kiri, kemudian Nabi pindahin ke kanan. Ketika sholat, Pak, sambil sholat tanpa membatalkan sholatnya gitu, pindahin ke kanan. Nah, cuma hadis ini tidak menjelaskan sejajarkah atau lebih belakang. Dan bagaimana jawabannya? Apakah sejajar atau lebih belakang? Jawabannya adalah tentang adab imam dan makmum, posisi imam dan makmum. Satu di antara kuncinya adalah imam itu amam. Amam itu berarti di depan. Kalau sejajar saingan berarti. Gitu.
Dari situ kemudian dimaklumi, difahami, oh kalau begitu posisi makmumnya memang di kanan karena cuma berdua Pak ya, tapi bukan berarti sejajar dengan imam, tetap dia di belakang. Meskipun di belakang itu satu langkah, meskipun di belakangnya itu satu tumit gitu, tetap di belakang, tidak sejajar persis. So, kalau sejajar namanya saingan gitu. Seperti posisi imam kita kan di depan. Itu kira-kira. Baik ini. Lalu fasolla rok'ataini, summa rok'ataini, summa rok'ataini, summa rok'ataini, summa rok'ataini, summa rok'ataini. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa Pak? Kali 2. 12 rakaat. Qala ma'anisit tamarrot. 6 ya kan? 6 kali 2. Summa autaro, setelah itu kemudian sholat 1 rakaat. Berarti berapa belas? 13 rakaat. Summa ittaja'a, kemudian tidur kembali hatta ja'ahul muadzin, sampai kemudian muadzin mengumandangkan azan. Faqama fa shalla raka'ataini khafifatain. Setelah itu Nabi kemudian sholat 2 rakaat yang sangat ringan. Sholat apa dimaksudnya? Qobliyah subuh. Summa kharaja fa sholli as-subha. Kemudian baru keluar dari rumahnya sholat subuh. Nanti sholatnya Nabi 2 rakaat sebelum subuh atau qobliyah subuhnya. Ini berarti nanti lakukan di dalam rumahnya sebelum datang ke masjid. Jangan heran kalau nanti setelah ini ada riwayat, saya tidak pernah melihat Nabi sholat qobliyah subuh. Kata perawinya nanti di belakang. Siapa perawinya? Oh, bukan rumahnya Nabi, dia nggak tahu. Kalau Nabi sholat qobliyah subuhnya di rumahnya, datang ke masjid sudah tinggal sholat subuhnya datang. Baik, tapi di sini ada kelihatan berapa tadi? Jumlahnya 13 rakaat. Bapak, nanti bagaimana dengan hadis yang Aisyah yang mengatakan bahwa Nabi SAW sholat malamnya la yazid wa la yanqus min 11 rakaatan, tidak lebih dari 11 rakaat. Nanti kita gabungkan semuanya Pak. Aisyah orang yang sama akan meriwayatkan hadis yang lain, menyatakan bahwa Nabi sholat malamnya 13 rakaat. Bukan 11 rakaat tapi 13 rakaat. Jadi itu ternyata bukan batasan. Nanti kesimpulan ahli hadisnya, misalnya Profesor Ali Mustafa Yaqub, itu bukan batasan maksimal. Itu kebiasaan Nabi saja. Bisa 11, bisa 13, tapi bukan berarti nggak boleh lebih. Gitu. Karena sholat sunnah silahkan semampunya gitu. Baik, to be continued insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sambung. Mudah-mudahan manfaat, terutama untuk memotivasi kita untuk semakin banyak, semakin baik sholat malamnya ya, sebagaimana Nabi SAW mencontohkan dan kemudian direkam oleh para sahabatnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.